Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kali ini saya menyampaikan hadis tentang keutamaan bulan Rajab. Ini hadis ada di Musnad Imam Ahmad. Hadatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, hadatsana Thabit ibnu Qais, Abu Husnin hadatsani Abu Sa'id Al-Maqburi, hadatsani Usamah ibnu Zaid. Usamah ibnu Zaid ini salah satu sahabat Rasulullah yang pernah menjadi panglima perang. Usianya masih umur sekitar 17 tahun 18 tahun ketika menjadi panglima perang waktu akan melakukan peperangan melawan Romawi. 18 tahun, ada yang sudah umur 18 tahun? Ada ya, 17 ya, ada ya. Ya itu sama, waktu itu umur 17 jadi panglima perang. Yang dipimpin ya Abu Bakar, Umar, Ali, para sahabat senior itu dipimpin oleh Usamah. Nah, Usamah ini memang dekat dengan Rasulullah sehingga disebut oleh Imam Ahmad itu hibbi Rasulillah, kesayangannya Rasulullah. Kalau beliau berkata, ini cerita versi Usamah dulu. Usamah mau bercerita. Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu al-ayyam. Selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa. Jadi hari-harinya Rasulullah itu banyak melakukan puasa. Yasrudu itu maknanya saya bacakan di sini ya. Penjelasannya yasrudu itu maknanya adalah mutaba'atus shaum wa muwalatu. Mutaba'atus shaumi, yaitu ini yasrudu memiliki makna siapa tadi? Usamah ya. Sahabat Usamah ini menceritakan secara runtut tentang puasanya Rasulullah. Jadi berapa jumlahnya, bagaimana kebiasaan beliau puasa, itu diceritakan secara runtut. Karena memang Usamah ini begitu dekatnya dengan Rasulullah dan sering menyertai Rasulullah. Yasrudu hatta yuqalu. Setelah ini Usamah tadi menceritakan secara runtut, menjelaskan. Itu kalau dicari di kamus maknanya menjelaskan satu persatu, dijelaskan urut ya. Nah kemudian sampai dia mengatakan la yuftiru. Jadi sampai Usamah menceritakan bahwa Rasulullah itu kadang-kadang tidak berpuasa. Wa yuftiru al ayama hatta yakadu ayyasuma. Jadi Rasulullah itu berbuka. Kalau la yuftiru tadi tidak berbuka ya, artinya puasa seperti terus-terus. Nah kemudian juga wa yuftirul ayyama hatta la yakadu ayyasuma. Dan kadang-kadang Rasulullah itu berhari-hari
tidak berpuasa seakan-akan memang ya tidak puasa gitu ya. Jadi kadang-kadang puasa terus-terusan tidak ada putusnya gitu. Nah kadang-kadang juga tidak puasa terus-terusan seakan-akan ya memang Rasulullah tidak puasa. Illa yaumaini minal illa kecuali yaumaini 2 hari minal Jumu'ah. Gimana beri makna ini? Illa yaumaini kecuali 2 hari minal Jumu'ah. Dari Jumu'ah. Jadi kalau di masa sahabat itu kalau menghitung hari itu mereka menghitungnya 7 hari dan patokannya adalah hari Jumat. Sudah sejumat gitu ya, sudah sejumat berarti sudah 7 hari. Kalau kita kan biasanya sudah seminggu, ya seminggu, patokannya seminggu. Nah, ini kalau sahabat menyebutnya al-Jumu'ah, sudah sejumat. Jadi 2 hari sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat, sampai sejumat ya, selama 7, berarti 7 hari. Inna kana fi siyamihi, maaf bukan inna ya, tapi ingkana siyamihi, ingkana fi siyamihi, nanya panjang ya, ingkana fi siyamihi. Jika 2 hari itu dalam urutan beliau puasa, maka 2 hari itu Rasulullah juga berpuasa. Jika 2 hari itu Rasulullah dalam kebiasaannya berpuasa, maka Rasulullah juga pada hari itu berpuasa. Maaf ini, terus geser sendiri. Saya buka lagi. Nah. Nggak usah khawatir, nggak hilang ya. Jika 2 hari itu bertepatan dengan kebiasaan Rasulullah puasa, maka 2 hari itu Rasulullah puasa. Wa illa somahuma, dan jika tidak, maka tetap Rasulullah 2 hari itu puasa. Walam yakun yasumu minasyaharin, dan tidak Rasulullah berpuasa dari min syahrin minasyuhur, dari selama 1 bulan dari sekian banyak bulan-bulan dalam bulan Hijriah itu, ma yasumu min Sa'ban. Nah, kecuali Rasulullah itu melakukan banyak puasa pada bulan Sa'ban. Jadi dari sekian bulan tadi itu selain Ramadan ya, ada Syawal, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya sampai Sya'ban, maka di antara sekian banyak bulan ini Rasulullah paling banyak puasa pada bulan Sya'ban. Fakultu, kalau tadi ini titik dulu ya, sampai sini titik. Jadi ini ceritanya Usamah ini. Jadi kayak Usamah ngajar begini, kira-kira begitu ya. Usamah cerita. Jadi dulu ketika saya bersama dengan Rasulullah, gitu. Nah saya itu memperhatikan Rasulullah itu kadang-kadang puasa terus-terusan, kadang-kadang tidak puasa gitu berhari-hari. Tapi ada 2 hari yang Rasulullah itu tidak pernah meninggalkannya. Kalau puasanya terus-terusan, maka pada saat itu Rasulullah kemudian ya sudah pasti yang 2 itu ikut. Nah, tapi kalau Rasulullah pasti tidak puasa, maka yang 2 hari itu Rasulullah tetap berpuasa. Nah, Rasulullah itu banyak melakukan puasa di antara sekian banyak bulan itu, maka Rasulullah bulan Sya'ban adalah merupakan bulan ketika Rasulullah banyak berpuasa.
Nah, kemudian sampai di sini kemudian titik ya. Kemudian titik fakultu. Kola fakultu. Aku berkata kepada Rasulullah. Dia Usamah bercerita, aku bertanya kepada Rasulullah. Yaumul Isnain wa Yaumul Khamis, hari Senin dan hari Kamis, ya. Oh maaf ini ngelompat tadi ya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah dulu waktu itu. Ya Rasulullah, sumula takadu antuf tiro. Innaka sesungguhnya engkau tasumu selalu berpuasa la takadu ayyah antuf tiro. Seakan hampir-hampir engkau tidak pernah tidak puasa. Wa tuftiru hatta la takadu antasuma. Engkau sesekali apa? Kadang-kadang itu tidak puasa. Tuftiru artinya tidak puasa ya. Seakan-akan ya engkau tidak puasa terus-terusan. Illa yaumi, kecuali 2 hari. Indakhola fi siyamika. Dan jika memasuki pada 2 hari itu dalam keadaan engkau biasa berpuasa, maka engkau berpuasa. Wa illa sumtahuma. Dan jika gilirannya engkau itu tidak apa? Dan jika gilirannya engkau tidak puasa, maka engkau mempuasai 2 hari itu. Jadi ini saking telitinya beliau memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah berkata, ayu yaumain, 2 hari itu hari apa? Ya Rasulullah ini yang bertanya. Kalau dia Usamah berkata, kultu yaumul isnain wa yaumul khamis. Jadi 2 hari itu adalah hari Isnain, hari Senin dan hari Kamis. Kalau beliau berkata, Zanika, beliau Rasulullah ya. Zanika yaumani, 2 hari itu adalah tu'radu fihima, diperlihatkan di kedua hari itu al-a'malu ala rabbil alamin. Ditampakkan, diperlihatkan atau dilaporkan pada 2 hari itu amal-amal kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu, dan aku ingin ayu rada amali, aku diperlihatkan amalku wa ana shaim. Ketika dilaporkan saya inginnya saya dalam keadaan puasa. Qala siapa ini? Usamah berkata, qultu walam aroka, aku tidak mengetahui engkau tasumu berpuasa min syahrin minasyuhur, dari sekian banyak bulan, ma tasumu min Sa'ban, kecuali pada bulan Sa'ban. Qala, Rasulullah mengatakan, dzaka syahrun, karena bulan Sa'ban ini yaqulun nasu anhu, maka orang-orang melalaikannya. Baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan Ramadan. Di masa sahabat orang itu perhatian besar kepada bulan Rajab dan sudah barang tentu bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena mereka sangat dekat dengan tradisi kebiasaan menjaga Asyhurul Hurum, bulan-bulan haram. Jadi perhatian mereka itu ke Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Ramadan gitu. Nah, sehingga Sa'ban itu terlewat, tidak menjadi perhatian. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu. Wa huwa syahrun,
Jadi bulan Syawal itu turfa'u, diangkat fihi di dalamnya segala macam al-amal, segala macam amal ila rabbil alamin, kepada Rabbul alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku suka jika ketika amal itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, kalau pengen lihat ini tulisannya kayak gini. Jadi kayak gini. Ini kutub aplikasi di aplikasi di Play Store. Cuman ini dicari di websitenya nggak ketemu, saya coba itu nggak mau saya download di website nggak bisa. Tapi saya punya caranya, ini saya mau copy gini. Ini saya copy masuk ke apa namanya clipboard, ya, clipboard. Ngopinya di sini, nanti pastenya di laptop. Jadi ini saya sambung dulu ke laptop. Nanti saya klik ini ya, klik ini hadisnya. Nanti langsung klik saja terus langsung semuanya hadisnya masuk. Nah, nanti ini ngopinya di HP tapi paste di laptop ya. Ada triknya itu ya. Rahasia ya. Rahasia kok bilang-bilang, ngapain cerita rahasia? Ngapain cerita-cerita kalau mau rahasia? Nggak usah ceritain aja gitu. Hafal kayak kata-kata itu. Nah, cuman ini nggak ada syaratnya. Jadi di scroll itu biasanya ada syaratnya, tapi ini nggak ada syaratnya. Artinya nggak ada catatan, berarti ini nggak ada semuanya nggak. Tapi ini kan ada hasiahnya Asindi. Asindi itu misalnya mati itu ada hasiahnya Asindi. Nah, kita cari di tempat lain ya. Ini kan ada dua hadis tadi ya, takhrijnya. Gimana caranya ini? Nah, tadi kan ada dua ini. Nah, hadisnya ada dua. Kita buka yang pertama. Dikeluarkan oleh Imam An-Nasai. Saya nggak baca matanya karena isinya namanya takhrij kan sama gitu. Nah, cuman di bawahnya ada, saya scroll ke bawah, nah itu ada syarahnya. Ada syarahnya. Bener nggak ini? Oh, keliru. Bentar. Kamu udah geser-geser ya, karena kena sedikit aja sudah kena aneh. An-Nasai. Nah, jadi di scroll aja ke bawah, nanti akan keluar syarahnya di bawah. Ini adalah penjelasan oleh Hasyiah As-Sindi ala An-Nasai. Jadi hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Tapi sebenarnya banyak ya, perawinya banyak. Jadi kalau tinggal klik takhrij gitu ya, takhrijnya klik itu nanti keluar. Nanti ketika buka hadis yang takhrij tadi, ada takhrij lagi, diklik keluar lagi hadis yang lainnya yang mirip. Yang menjadi pertanyaan kita, bisa kalian ikut tanya enggak ya? Ada sebuah hadis sahih disebutkan di dalam Sahihain. Ya, ini disebutkan sini. Qalu huwa wasarun turfa'u al-malu fihi ila rabbil alamin. Kila ma makna hada ma'anahu sabatahi as-sahihain. Perkataan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal untuk ditunjukkan kepada Rabbul Alamin, padahal ada hadis sahih yang menyatakan annallaha ta'ala yarfa'u ilaihi amalal laili qabla amalin nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat kepadanya amal yang dilakukan malam hari sebelum amal di waktu pagi hari. Wa amalan nahar qabla
amalil lain. Demikian juga amal di waktu siang hari akan dibawa naik sebelum masuk waktu malam, ketika orang melakukan amal di waktu malam. Nah, dengar hadis ini? Ini ada dalam Sahih, sangat terkenal ini ya, sangat masyhur, banyak orang banyak bercerita tentang ini, sehingga kalian kalau baca makfurat kan ba'da subuh dan ba'da asar, karena saat itulah amal itu dibawa naik ya. Ketika kita sedang membaca makfurat, ternyata amalnya dibawa ke atas, dibawa, dilaporkan. Nah, terus hubungannya apa? Loh, kok jadi kayak kontradiktif? Loh, katanya tiap hari sudah dilaporkan. Kok ada yang Senin Kamis, ada yang bulan Sya'ban. Jadi kemudian dikumpulkan hadis di sini, maka penjelasannya adalah bahwa amal perbuatan kita secara terperinci akan dilaporkan setiap hari, pagi sore, pagi sore, pagi sore, gitu. Nah, kemudian setiap Jumat, yaitu pada Senin dan Kamis, itu pernyataannya para sahabat ini. Setiap Jumat, setiap Senin dan Kamis, sepekan sekali. Nah, dilaporkanlah Senin dan Kamis. Dan Senin dan Kamis itu catatan amalnya sudah dilakukan sortir, seleksi. Sehingga ada ayat Al-Quran surat Ar-Rahd itu ayat yamhullahu mayyasha'u wa yusbit wa indahu kitab. Allah menghapuskan yang dikehendaki Allah dan Allah menetapkannya, dan di sisi Allah ada kitab. Kitab itu catatan segala amal perbuatan kita, kitab. Makanya ada dua orang ulama dalam pengantar tafsir Al-Fatihah itu ya. Ada dua orang ulama yang tidak suka kalau menyebut Al-Quran itu dengan kitab. Karena kitab itu artinya itu tadi. Wa indahu kitab, catatan amal. Kitab itu bukan Al-Fatihah. Gitu. Alasannya itu. Saya nggak suka menyebutnya dengan kitab. Quran oke, tapi kitab enggak. Tapi bisa juga pengertiannya, bisa juga pengertiannya. Yang saya maksud itu kitab dalikal kitabul la raiba fi, gitu. Itu Alkitab yang mananya Al-Quran. Sehingga ketika saya menyebut kitab, maksudnya adalah Al-Fatihah. Gitu. Maksudnya kan begitu, beda dalil. Ya. Nah, kemudian juga ada catatan amal kita itu diangkat setahun sekali, dilaporkan setahun sekali, yaitu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Nah, kalau di bulan Sya'ban ini kemudian sortirnya nanti lebih detail lagi ya. Lebih detail lagi, lebih cermat lagi ya. Karena dalam setahun bisa jadi orang kan melakukan perbuatan dosa, kemudian bertobat, melakukan kesalahan, memperbaiki diri, itu semuanya kemudian menjadi catatan itu kemudian direvisi lagi. Nah, demikian juga dengan catatan kebaikan kita. Amal kebaikan yang kita lakukan sekarang ini, maka nanti akan memunculkan pahala yang berkelanjutan. Nah, kalau berkelanjutan kan setahun nambah terus. Saya beramal hari ini, kemudian ternyata amal saya diikuti oleh orang lain, menjadi contoh bagi orang lain. Maka kemudian catatan amal saya kan masih bertambah terus selama setahun. Nah, sehingga di bulan Sya'ban nanti catatan kita menjadi lebih banyak lagi. Tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali. Karena ada orang yang mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, kemudian kalau bulan Sya'ban ini merupakan
saat ketika catatan amal kita itu kemudian dilaporkan. Nah, yang yang saya tahu ada hadis-hadis yang lain ya, yang ini yang bersifat umum, jadi 1 bulan Sya'ban saja, bulan Sya'ban. Tapi ada yang kemudian memadatkannya lagi ya, mengkerucutkan lagi itu di pertengahan Sya'ban. Pertengahan Sya'ban. Kalau yang saya tahu memang yang paling jelas itu bulan Sya'ban, itu jelas ya. Tapi ada yang kemudian dikumpulkan dipilih lagi di tengah-tengah, yaitu tanggal 15 ya, pertengahan bulan Sya'ban, sehingga ada nisfu Sya'ban ya gitu. Nah, setahu saya kalau dalil yang dipakai untuk menetapkan nisfu Sya'ban itu yang paling bisa dipakai adalah tentang rahasia Sya'ban. Rahasia Sya'ban itu Sirus Sya'ban. Nah, Sirus Sya'ban apa? Sarorus Sya'ban, satu rahasia di bulan Sya'ban. Jadi dari sekian hari di bulan Sya'ban, maka ada 1 hari di mana ketika itu amal kita dilaporkan. Jadi mirip-mirip dengan satunya lagi, yaitu nanti di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Nah, kalau Lailatul Qadar adalah hari penetapan segala ketentuan yang berlaku selama 1 tahun, maka di bulan Sya'ban adalah merupakan evaluasi setahun sebelumnya. Jadi setahun sebelumnya itu dievaluasi di bulan Sya'ban, amal baik dan amal buruk orang itu dihitung di bulan Sya'ban. Sedangkan setahun ke depan apa yang akan terjadi itu ditentukan di bulan Ramadan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, begitu ceritanya. Ya. Ceritanya tentang tentang bulan Sya'ban. Keutamaan bulan Sya'ban. Saya kira ini yang paling bisa kita pakai, paling bisa kita pahami. Nah, satu pesan yang penting untuk kita perhatikan bahwa amal-amal kita itu akan dilaporkan. Dan kemudian amal itu akan tertahan. Tertahan itu artinya tidak menggantung. Menggantung itu kalau ada orang yang berselisih sampai putus hubungan, melakukan tahjir, meninggalkan saudaranya, menjudak temannya atau saudaranya, maka kemudian amal itu akan terkatung-katung dan kemudian akan bisa terselesaikan ketika kemudian bisa berhubungan lagi atau baik-baik lagi. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesabaran mendengarkan apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.